mencari seperti yang Mas sampaikan tadi, bisa mendapatkan komisi itu. Oke, traders, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Doni Roganda dari PT Pelatihan Profit Internasional. Hari ini kita akan coba berbincang-bincang dengan Mas Ardi Novianto. Oke, jadi Mas Ardi ini pemilik dari komunitas Forex yang namanya Gain Hunter. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa mendapatkan pengalaman atau mungkin ilmu baru, wawasan baru tentang dunia trading dari Mas Ardi yang udah terjun lebih awal dari kita. Semoga nanti dari video ini kita bisa menggali lebih dalam tentang dunia trading. Jadi buat teman-teman yang masih pemula boleh diikuti ya, sambil dipelajari apa-apa aja sih yang nanti disampaikan oleh aku dan Mas Ardi begitu. Ya, jadi ya, jadi terima kasih nih Mas sebelumnya kan. Siap. Udah mau nih kolaborasi untuk buat konten, untuk berbagi cerita kan tentang trading, dimana nanti dari cerita-cerita ini bisa membantu teman-teman untuk menambah pengetahuannya dan skillnya di dunia trading begitu. Oke, jadi yang pertama tadi Masnya punya komunitas ya yang namanya Gain Hunter itu ya? Iya betul. Jadi boleh cerita sedikit Mas gimana? Di sini saya punya komunitas namanya Gain Hunter. Dulu waktu pertama kali saya sharing trading, nama komunitas awalnya itu FX Hunter Pro. Lalu kemudian kan berkembang. Nah, harus ada nama khusus yang bisa dijadikan nama sebuah website, karena FX Hunter Pro itu udah ada namanya. Nah, akhirnya saya cari kita cocok namanya itu Gain Hunter. Nah, akhirnya kita bikinkan websitenya gainhunter.com. Nah, sekarang udah jadi nih komunitas Gain Hunter tersebut kayak gitu. Di websitenya juga udah online sekarang gitu. Oh iya. Berarti untuk komunitas Gain Hunter ini itu membernya dari seluruh Indonesia apa gimana Mas? Iya, fokus kita memang untuk di seluruh Indonesia ya, karena kalau hanya satu daerah khusus saja kayaknya pesertanya itu juga sedikit. Tapi kalau menyasar lebih luas ke seluruh Indonesia juga kita bisa mengedukasi masyarakat yang lebih luas tentang trading forex seperti itu. Oh gitu, oke. Berarti untuk komunitas ini ini Mas bangun sendiri dari awal begitu? Iya, betul. Karena memang awal mula saya masuk ke forex kok lihatnya gini ya Pak. Orang-orang masuk ke forex itu cenderung mereka orang yang awam, terus ditawari untuk trading, lalu yang trading itu bukan dia sendiri. Jadi si marketingnya, wah ini ada yang salah nih kayaknya. Nah, akhirnya saya masuk ke forex ini, kemudian bikin komunitas ini tujuannya supaya orang itu benar-benar belajar trading. Dan dia tahu, oh trading yang benar itu kayak gini dan harus sabar gitu-gitu. Nah, jadi akhirnya banyak masyarakat yang mulai ngerti, oh ternyata trading forex itu kayak gini loh. Nah, itu ya tujuannya adalah itu sebenarnya. Oh gitu. Oke, jadi mungkin Masnya punya berbagi sedikit lah pengalaman ini. Pengalaman di mana nanti pengalaman ini bisa membantu para pemula contohnya kan. Apa sih yang perlu dipersiapkan nih oleh pemula yang benar-benar masih awam nih di dunia trading dan mereka pengen belajar step by step nih untuk karirnya di trading gitu. Mungkin Masnya punya saran atau berbagi. Kalau saran saya buat pemula, pertama kalau kita memang pengen belajar trading ya, kita harus tahu dulu mekanisme tradingnya. Meta trader 4 itu harus wajib kita tahu istilah-istilahnya ya. Terus kemudian kita mulai belajar itu dengan menggunakan akun demo. Nah, kalau di tempat saya di Gain Hunter itu kita ajari bagaimana kita itu belajar dengan akun demo, tapi modalnya itu disesuaikan dengan modal kekuatan kita. Jadi misalnya kekuatan kita cuman $50 nih, ya udah modal akun demonya itu dibikin $50. Nah, dari modal itu si trader ini trading selama beberapa lama, dari modal 50 itu jadi berapa. Nah, terus misalnya profit diulangi lagi atau setelah profit stop, kita pindah ke akun baru lagi, akun demo yang baru lagi dengan modal yang sama. Nah, dengan cara seperti itu
maka mereka akan bisa membiasakan, oh kalau saya trading dengan modal sekian nih, modal sekian berarti target saya segini. Nah nanti kalau sudah mencapai target, udah saya di withdrawal ya, terus kemudian besoknya lagi trading lagi dengan modal yang sama, lalu di withdrawal lagi. Kan dengan seperti ini kan ada potensi si trader ini itu jadi bisa profit konsisten seperti itu. Makanya dengan metode ini harapan saya setiap trader itu bisa mencapai tujuan finansial mereka di dalam trading ini. Iya, menarik nih, karena kan tujuan orang itu kan sebenarnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ya kan? Iya, yang pasti konsisten profitnya. Iya, konsisten. Jangan seperti gambler ya, hari ini profitnya 100%, besoknya MC gitu ya. Nah, iya. Oke, kemudian untuk pemula nih, berarti Masnya udah menyarankan di demo dulu kan? Tentunya kan ada strategi nih yang harus digunakan. Mungkin Masnya bisa berbagi pengalaman tentang strategi yang cocok nih untuk digunakan para pemula maupun yang tingkat menengah untuk seperti yang Mas sampaikan tadi, untuk bisa mendapatkan profit konsisten tersebut. Ya, kalau saya lebih menyarankan untuk teman-teman itu trading khususnya di forex ya, karena kalau di saham atau di instrumen yang lainnya itu kita bisa jangka panjang, tapi kalau di forex itu kita ambilnya untuk jangka pendek, misalnya daily. Nah saya paling suka itu tradingnya secara daily. Lalu untuk teknik entry-nya bisa menggunakan misalnya support resisten, lalu kemudian cari area-area penembusan atau area-area pantulan dari market di area support resisten tersebut. Nah kita bisa mencari momentum-momentum itu, karena di dalam trading itu kita lebih banyak nunggu ketimbang langsung entry posisi gitu. Jadi harapannya adalah trader itu juga sabar dalam menunggu momentum untuk masuk ke market. Dan paling sering saya gunakan itu adalah ketika ada news. Biasanya volatilitas itu kan tinggi. Nah, pada saat volatilitas tinggi, peluang kita untuk dapat profit itu juga tinggi kan? Iya, benar. Walaupun resikonya juga tinggi. Nah, ini juga perlu dilatih sih untuk trader-trader pemula, karena tidak semua trader itu bisa dapat mengalahkan dari news fundamental ini. Makanya misalnya trader mau melatih untuk mencari keuntungan di news, ya harus dengan akun demo, lalu dengan cara tadi ya diulang terus seperti itu. Jadi kebiasaan di sini itu penting banget untuk membuat habit trader yang sukses itu memang perlu dilatih kebiasaan yang yang disiplin seperti ini gitu. Oke, menarik ya. Kemudian mungkin Masnya punya rekomendasi nih untuk indikator mungkin yang cocok digunakan untuk pemula di bagian trading forex. Mungkin ada indikator yang biasanya Mas gunakan yang memang peluangnya high probability gitu, atau lebih mudah dibaca untuk memanfaatkan peluang. Mungkin bisa disampaikan. Nah, sebenarnya kalau indikator itu saya sudah coba semua indikator. Sebenarnya semua indikator itu sama, tinggal kita bagaimana membaca indikator itu. Nah, saya membedakan indikator itu jadi empat kelompok ya. Ada indikator untuk mengindikasikan mencari tren. Mencari tren satu. Kemudian indikator untuk mencari momentum atau titik jenuh jual jenuh beli. Oke, mencari momentum. Terus indikator untuk mencari volatilitas ya, yang ketiga. Lalu yang keempat indikator volume. Jadi dari 4 kelompok ini teman-teman bisa pilih salah satu mana untuk indikator tren. Misalnya kalau indikator tren itu saya paling sering pakai moving average. Ya, terus kemudian indikator momentum itu pakai RSI atau stokastik. Dua indikator itu ya. Terus kemudian di volatilitas saya sering pakai Bollinger Band. Nah, terus kemudian di indikator volume ya pakai yang bawaannya aja deh, volume di bawahnya itu. Dari keempat indikator ini kan bisa digabungkan untuk melakukan analisa. Untuk nyari tren berarti kita pakai moving average. Untuk nyari momentum, misalnya trennya itu naik nih, naiknya itu masih kuat atau enggak, bisa pakai RSI atau stokastik. Lalu untuk volatilitas, kalau kita fokusnya di volatilitas kan berarti nyari volatilitas tinggi. Nah, di Bollinger Band itu ketika terjadi volatilitas tinggi berarti kan candle Bollinger Band-nya ngembang gini kan, saling jauh. Nah,
itu bisa dijadikan sebagai titik entry kita kayak gitu. Volume sebagai konfirmasi aja kalau terjadi penerusan di area support resisten kayak gitu. Oke, berarti untuk trading ini kan ada juga di YouTube-nya Mas Ardi nih. Yeah. Yang trading mingguan, itu bedanya apa sih trading mingguan maksudnya sama trading harian begitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau trading mingguan itu gini, itu jadi hanya bagaimana kita membentuk kebiasaan trading yang baik lah. Ibaratnya kita trading hari Senin itu deposit, hari Jumatnya kita withdrawal. Jadi makanya dalam satu minggu itu kerjaan kita ya cuman itu. Jadi Senin deposit, Jumat withdrawal, dan selama hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat itu kita nyari momentum-momentum mana yang paling tinggi volatilitasnya untuk kita masuk ke market tersebut, sehingga kita itu tradingnya bisa lebih santai, karena kebanyakan orang kan tiap hari open posisi bahkan sampai 10 kali ya. Over trading ya? Iya. Iya. Nah, kita cuman ngajari seminggu itu paling tidak open posisi 2 sampai 3 kali doang gitu, atau mentok-mentoknya 5 kali lah kayak gitu. Jadi nggak setiap saat kita open posisi kayak gitu. Jadi range-nya yang paling ideal itu adalah 1 minggu. Makanya saya bikin untuk tradingnya itu mingguan seperti itu. Oh gitu. Untuk indikatornya sama aja. Indikator sama. Ya sebenarnya di MetaTrader 4 itu tools sudah lengkap. Jadi kita tinggal manfaatkan aja. Nggak perlu kita beli indikator yang harganya sampai jutaan gitu, nggak perlu sih sebenarnya. Oh berarti biasanya Masnya nganalisa itu di MetaTrader, bukan? Iya. Oh kalau saya di TradingView. Oh iya sama. Maksudnya sesuai atau tergantung platform apa yang sedang dibuka gitu. Kalau misalnya kita ada MetaTrader ya pakai itu. Kalau ada TradingView ya pakai itu kayak gitu. Oh, tapi Masnya lebih cenderung pakai MetaTrader-nya gitu ya? Sebenarnya kondisional sih. Kondisional ya? Tetap saya di rumah itu ada layar satu, di situ khusus untuk TradingView, tapi khusus untuk gold. Nah, terus sini ada satu layar untuk MetaTrader. Itu untuk open posisinya. Nah, saya untuk analisa itu khusus di TradingView untuk jangka panjang, jangka pendek, dan pokoknya untuk coret-coret itu di situ. Terus untuk eksekusi di sini di MetaTrader-nya kayak gitu. Oh, oke, jadi mungkin kita perlu tanya nih buat teman-teman mungkin yang ada yang masih pemula, kita boleh tanya sama Mas Ardi, kira-kira pair yang cocok nih untuk memulai dari nol kan pair itu kan volatility-nya kan beda-beda. Mungkin Mas Ardi bisa berbagi cerita atau berbagi pengalaman, kira-kira yang cocok untuk pemula itu pair mata uang apa, atau pair komoditi atau saham atau indeks, boleh di. Nah kalau saya buat pemula itu cari yang pokoknya kita kalau bisnis tuh cari yang murah lalu dijual mahal lah ibaratnya itu. Pair yang paling spreadnya itu paling rendah biasanya adalah di Euro USD. Jadi saran saya buat pemula trading di situ dulu, pahami itu. Nanti kan ketika kita belajar mengenai pair Euro USD ini kan merembet nih. USD itu ada pasangannya dengan pound sterling, dengan yen, dan mata uang yang lainnya. Nah kita bisa belajar dari situ untuk memahami pair-pair yang lain. Seperti itu, baru nanti masuk ke misalnya kalau kita memang di Euro USD kurang puas nih, kok volatilitasnya kecil, oke kita masuk ke emas kayak gitu. Jadi bertahap lah dari pair yang volatilitasnya stabil di Euro USD dulu dengan spread yang lebih rendah ya, lalu kita meningkat sampai ke gold seperti itu. Gitu. Berarti beda ya dengan saya. Kalau saya dulunya itu langsung masuk ke XAU gold. Jadi pergerakan dari XAU ini kan sangat tajam gitu ya. Iya betul. Kadang bisa 100 pips dalam 1 menit, apalagi kalau nis ya. Iya. Jadi jangan ditiru ya untuk teman-teman ya. Ini pengalaman dari Mas Ardi. Coba dulu yang pair yang stabil seperti Euro USD. Itu mungkin bisa nanti membantu teman-teman untuk belajar terlebih dahulu. Kemudian baru lanjut ke pair lain seperti itu. Betul. Oke, kita kembali lagi nih untuk komunitasnya Mas Ardi ini. Kemudian untuk di komunitasnya ini apa aja sih layanan yang diberikan oleh komunitas ini kepada
membernya, atau mungkin apakah ada yang ditawarkan pelayanan gratis dulu untuk edukasi atau seperti apa, boleh di... Ya, sebenarnya kalau Gain Hunter itu kita tujuan awalnya kan sebagai layanan curhat ya. Jadi trader yang mengalami kesulitan itu kan pasti pengen cerita lah, oh kesulitan saya itu kayak gini. Nah, kita memang bikin Gain Hunter ini untuk layanan curhat buat si trader ini supaya bisa menemukan solusinya buat masing-masing. Makanya di sini kita lebih prefer untuk melakukan privat komunikasi secara privat ya, atau japri lah istilahnya. Jadi setiap orang yang masuk ke situ kita japri kesulitannya apa, terus oh kalau dari kesulitan itu berarti solusinya itu seperti ini. Orang kalau misalnya mengalami kerugiannya itu karena apa? Oh, dilihat dari dari transaksinya, historis transaksinya. Oh, dia ternyata open posisinya itu ragu-ragu, jaraknya itu pendek-pendek. Jadi jam 19.30 open posisi, jam 19.35 udah di close. Berarti kan ini menunjukkan si klien itu ragu-ragu untuk open posisinya. Nah, kalau seperti ini solusinya harus mencari momentum yang tepat untuk trading. Jadi harus belajar dulu di akun demo, melatih kebiasaan untuk untuk bisa membaca market, mencari momentum ya, baru masuk ke akun realnya seperti itu. Sebenarnya layanan kita adalah untuk menerima curhatan dari trader seperti itu. Oh, begitu ya. Garis besarnya seperti itu. Dan juga untuk edukasinya kita masukkan ketika trader itu sudah puas curhatnya seperti itu. Oh, berarti untuk kantoran sendiri contohnya ada nih orang yang pengen belajar. Mas Ardi, saya pengen belajar nih di komunitasnya. Syaratnya apa sih? Apakah saya harus datang ke kantor? Apakah saya harus booking jadwal khusus begitu kalau misalnya ingin tatap muka gitu? Apakah saya harus ikut workshop atau bagaimana? Kalau misalnya mau belajar tatap muka ya kita ketemu di Jogja atau Magelang aja deh. Oh gitu. Ya, soalnya saya hanya lokasi saya itu di Magelang, cuman saya sering juga ke Jogja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang di Jogja atau di Magelang, itu bisa kita ngobrol-ngobrol. Oke nih teman-teman yang di Jogja, Magelang, langsung jumpai Mas Ardi nih. Kalau masalah punya masalah trading, yang bagian Jogja boleh jumpai Mas Ardi. Iya, betul. Oke, berarti karena kan beda Mas, ketika kita belajar via Zoom sama belajar tatap muka kan itu beda. Iya, betul. Feelingnya lebih dapat pas tatap muka kan? Iya. Oke, kemudian ada lagi nih satu Mas. Ketika kita sudah mendapatkan profit nih di demo account seperti yang Mas bilang tadi kan, dari $50, kemudian kita udah bisa mendapatkan 10-20% dalam sebulan. Biasanya Mas punya target nggak? Sebulan harus dapat segini gitu. Oh, kalau target ini sering saya utarakan ke trader-trader ya. Kalau mau menentukan target itu belajar dulu dari instrumen yang lain. Kayak misalnya saham itu setahun profit 20% itu udah bagus. Nah, kalau di forex kita profit 20% dalam waktu 1 hari itu berarti kan udah bagus banget. Nah, berarti kalau misalnya kita trading sehari dapat profit 20%, ya harus kita withdraw. Artinya harus kita nikmati lah, karena itu sudah melebihi target dari instrumen-instrumen yang lainnya. Makanya untuk di forex ini targetnya itu bisa lebih fleksibel. Nah, kalau kita mau bicara soal target yang lebih advance lagi dalam waktu 1 bulan misalnya, kita dengan metode trading mingguan tadi, seminggu kita bisa hitung profit yang kita dapatkan berapa. Misalnya minggu pertama kita profit, katakanlah karena ada NFP ya, biasanya tinggi-tinggi profitnya bisa 100%-an lah. Katakanlah seminggu pertama itu profit 100%, terus minggu kedua profit cuman 20%, minggu ketiga loss, rugi, katakanlah ruginya 30% gitu ya. Lalu di minggu keempat kita profit 50%. Nah, dari situ kita jumlahkan hasilnya berapa total 1 bulannya itu. Misalnya total selama 1 bulan profit rata-rata 50%, ya udah 50% itu jadi target profit kita selama 1 bulan seperti itu. Tapi
tidak menutup kemungkinan kita bakalan dapat profit di bawah itu. Jadi ya kalau profit di bawah itu ya nggak apa-apa, karena itu sudah di atas dari keuntungan yang bisa kita dapatkan dari instrumen-instrumen trading yang lain seperti di saham ataupun reksadana, malah lebih rendah dari itu gitu. Oh, berarti Mas artinya ini juga apa namanya diversifikasi ya? Iya, iya. Karena aset-aset instrumen yang lain itu bisa dipakai untuk gambaran dalam kita menentukan profitnya, targetnya profit seperti itu. Oh, oke. Kemudian kita mau ini nanya nih sama Masnya. Kira-kira di Gain Hunter ini apa aja sih teknik yang diajarkan kepada membernya? Apa mungkin fokus ke teknikal atau fokus ke fundamental saja, atau ada analisa yang dalam bentuk yang lain seperti intermarket atau bagaimana? Mungkin bisa Kalau kita di sini selama ini fokusnya ke fundamental ya, karena fokus kita di sini adalah kita menciptakan habit trading yang santai. Nah, habit trading yang santai itu kan istilahnya terserah kita mau tradingnya kapan, tapi kan sebenarnya nggak bisa seperti itu juga gitu loh. Nah, kita harus melihat dari kondisi market yang lagi rame kapan, yang sedang sepi kapan gitu. Nah, selama ini yang terjadi itu adalah ketika kita lihat di kalender ekonomi itu bisa dijadikan sebagai patokan jadwal untuk ini market jam sekian tanggal ini itu adalah market yang lagi rame-ramenya. Berarti saya bisa trading di market ini. Jadi di Gain Hunter ini kita fokusnya ke fundamentalnya untuk mengajari bagaimana si trader ini bisa memahami dari fundamental ini itu nanti efek marketnya bakalan seperti apa dari fundamental ini, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh si tradernya ini tersebut. Jadi fokus kita itu di fundamental seperti itu. Oke, coba Masnya kasih contoh mungkin contoh fundamentalnya, kemudian efeknya ke mata uang tersebut mungkin bisa di sharing kan mungkin. Contoh yang paling baru itu adalah data inflasi kemarin. Nah, inflasi kemarin itu kan dari 3,2% naik jadi 3,7%. Nah, dampaknya itu sudah gampang diprediksi karena ketika inflasi naik, otomatis indeks dolar kan juga naik. Tetapi kondisi saat ini suku bunga itu juga tinggi. Ketika inflasi naik, maka mengindikasikan The Fed akan menaikkan suku bunganya lagi. Nah, kemudian dampak secara singkatnya adalah indeks dolar itu akan naik, akan menguat pada saat itu. Tapi setelah itu orang menyadari kalau ini suku bunga itu sebenarnya sudah ada di level yang tinggi nih. Harusnya kalau suku bunga ada di level yang tinggi, berarti akan terjadi perlambatan ekonomi. Nah, kalau terjadi perlambatan ekonomi berarti saya nggak bisa memilih aset-aset yang biasa-biasa saja. Saya harus ada aset yang dijadikan sebagai pegangan pada saat kondisi perlambatan ekonomi ini. Saya bisa masih dapat keuntungan. Aset apa nih yang untung pada saat terjadi perlambatan ekonomi? Mungkin di saham atau di apa. Jadi emas akan mengalami penurunan sejenak, lalu kemudian naik lagi balik pada level awalnya, lalu kemudian perlahan turun karena orang lebih memilih ke aset-aset yang lebih menguntungkan. Artinya menguntungkan di atas dari inflasi. Jadi kalau misalnya inflasinya di 3,7%, berarti saya cari keuntungan yang di atas itu, di atas 4% lah minimal. Jadi kan saham bisa ngasih keuntungan di atas itu juga, atau di deposito atau di di obligasi. Nah, itu kan juga bisa seperti itu. Jadi perhitungannya kita juga harus melihat dari dari fundamental yang lain seperti itu, kayak gitu. Oke, berarti Masnya ini menggunakan kombinasi lah ya, dari teknikal, dianalisa, kemudian memperhatikan fundamental begitu ya. Betul. Oke, ini sangat menarik ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berpikir hanya fokus kepada teknikal tanpa memperhatikan fundamental, itu akan kewalahan dalam menghadapi market tentunya. Oke, ini langsung saja nih. Ini adalah pertanyaan paling penting, the last question ini. Ketika seseorang trader itu sudah paham nih teknikal, kemudian sudah paham fundamental, nah masalah terberat yang akan dihadapi kan psikologi trading. Nah, benar nggak Mas? Betul. Psikologi trading. Jadi ini
Masnya mungkin bisa lah kasih tips untuk trader-trader pemula ataupun yang masih belum terlalu menguasai, belum bisa profit konsisten, khususnya nih yang punya masalah di psikologi trading. Mungkin Mas bisa kasih sarannya kepada penonton mungkin. Ya, jadi sebenarnya psikologi trading itu jadi pondasi ya untuk trading ya, karena kalau psikologi kita nggak bagus juga dalam mengambil keputusan juga kita nggak akan bagus. Nah, tipsnya teman-teman bisa kumpul-kumpul sama trader yang lainnya, meskipun ya kalau kita lihat dalam kenyataannya itu banyak yang istilahnya toksik juga ya. Tapi dengan kumpul-kumpul dengan trader yang lainnya itu sebenarnya memberikan energi untuk kita semangat untuk belajar trading. Faktor lingkungan berarti. Ya, betul. Ya. Dan yang paling penting adalah menciptakan kebiasaan yang baik di dalam trading. Jadi misalnya kebiasaan pasang stop loss, kebiasaan menentukan target, kebiasaan mencatat dan lain-lain sebagainya itu harus dibiasakan di dalam trading ini. Itu akan bisa mengukuhkan psikologi trading dari si trader itu sendiri gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman udah paham nih ya, karena masalah terbesar di trading itu sebenarnya bukan analisa. Saya paham yang pemula juga bisa menganalisa, hanya saja pasti mereka akan terkendala di psikologi trading. Contohnya nih, ketika mereka profit, mereka akan cepat-cepat close. Tapi ketika mereka floating loss, mereka nahan, tidak mau menerima kerugian kan begitu. Itu termasuk ke bagian psikologi trading juga kan begitu. Jadi langsung saja, jika teman-teman ingin melihat mungkin dari kita PT Pelatihan Profit Internasional ataupun dari komunitasnya Mas Ardi, boleh di search kemudian dihubungi. Nanti kita bisa bantu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk memperbaiki skill dari tradingnya begitu. Betul. Ya. Oke, baik, itu saja untuk hari ini cukup. Semoga ilmu ataupun wawasan yang diberikan oleh Mas Ardi bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa sama-sama berkembang di dunia trading begitu Mas ya. Siap. Terima kasih banyak Mas ya. Buat PPI ya. Terima kasih Mas. Oke. Dah.